Oke, semester 4 ini yang angkatan 2022, jadi melanjutkan yang di Jasa Bayang Gede dan Selulung ya. Untuk sekretarisnya Dr. Pratnya, anggotanya Dr. Indra Wijaya, Dr. Pari, dan Dr. Indah Riandra. Saya langsung ke kuliah aja. Semester 4 ya. Jadi semester 4 akan ada 4 kuliah. 4 kuliah yaitu kuliah pengantar KOME, lalu kuliah pengantar pemantauan kesehatan balita, lalu yang kuliah ketiga adalah kuliah pengantar kaitan riwayat persalinan dan masa nifas terhadap kondisi stunting, dan yang keempat mengenai program. Oke. Untuk yang kuliah pengantar, seperti biasa tentang prosedural ya, yang di KOME percepatan penurunan stunting, jadi tujuan KOME-nya, kegiatan. Mungkin tambahannya akan lebih saya bahas tentang teknik wawancaranya ya, jadi bagaimana mengisi formulir, karena memang mahasiswa semester 4 mungkin memang belum ada blok obgyn maupun pediatri, jadi akan coba saya sampaikan bagaimana cara untuk mengumpulkan informasi untuk pengisian formulir. Lalu bagaimana menginterpretasi formulir juga akan saya jelaskan, termasuk juga penilaian di KOME yang terdiri dari penilaian diskusi, modul, dan ujian ya. Oke, untuk kuliah pengantar 1 nanti saya memberikan, lalu untuk kuliah berikutnya adalah pengantar pemantauan kesehatan balita. Ini mirip ya doa Yunda dengan yang semester lalu, tapi kayak semester lalu yang memberikan Dokter Indah kalau nggak salah ya. Jadi nanti mungkin penekanannya, karena ini kan tinggal pemantauan ya dok ya, yang formulir semester 4, tetap sih dibahas bagaimana cara menentukan status gizi, terus bagaimana cara melihat jadwal imunisasi, apakah masih bisa dikejar atau tidak, lalu dari pola gizi. Nah, penekanan tambahannya yang perkembangan, karena di semester kemarin kita belum ada KPSP-nya, jadi mungkin mohon diajarkan ya dok cara untuk memantau perkembangan dengan KPSP. Baik, Dok. Ya, thank you. Lalu ini kondisi bayi baru lahir, ini kayaknya redundant sebenarnya sama yang semester kemarin, tetap dilihat kaitan waktu dia bayi baru lahirnya dan riwayat pemberian ASI. Dari Dr. Ayunda, ada yang mau ditambahkan dok untuk kuliah pengantar 2-nya dok? Saya rasa tidak sih, Dokter. Oh ya, Dok. Kalau misalnya untuk riwayat pemberian ASI-nya, hanya riwayat pemberian ASI atau juga ada menambahkan riwayat pemberian makan, Dok? Kayaknya tetap ada riwayat pemberian makan dok. Saya tetap sama dengan formulir yang kemarin dok. Yang Berarti formulir, tambah pemberian ASI dan pemberian makan. Dan pemberian makannya ya, Dok ya? iya dok. Ya, yang 3 hari pemberian makan itu kayak tetap ada dok di formulir. Nanti coba saya cek lagi dok ya. Sepertinya sih sama ya. Oke, ya. Saya lanjut dok ya ke kuliah yang berikutnya. Kuliah pengantar ketiga, kaitan riwayat persalinan dan masa nifas terhadap kondisi stunting. Untuk isi kuliahnya, riwayat persalinan dan komplikasi yang mungkin dialami saat persalinan, lalu pemantauan masa nifasnya, permasalahan pada masa nifas, dan faktor risiko stunting yang terkait dengan riwayat persalinan dan masa nifas. Dari Dr. Pari ada tambahan, dok? Saya rasa sih cukup ini ya, Dr. Triani ya. Ya. Ada persalinan dan komplikasi sudah, pemantauan masa nifas, pemeriksaan masa nifas, atau risiko stunting, ya saya rasa sih sudah ini. Iya, nanti tolong dibantu dok ya mahasiswanya bagaimana cara mereka menanyakan masa nifas di ibunya, karena kadang buku KIA-nya itu seperti apa, jadi mungkin ada teknik-teknik cara menggali ketika masa nifas terjadi apa itu mungkin bisa dijelaskan dokter pas kuliah. Oke, baik. Terima Ya. kasih. Oke, thank you dok Pari. Selanjutnya, sebentar coba saya lihat. Oke, Dokter Indra belum bergabung, nanti akan saya share saja ininya, recording videonya. Jadi kelanjutannya adalah kalau kemarin ke perencanaan dan pelaksanaan program, kalau sekarang bagaimana memonitor dan mengevaluasi program sebelumnya. Jadi ada evaluasi kegiatan, pendekatan dengan logic model, ini juga sudah ada di buku, pendekatan melihat dari input, proses, output, dan outcome. Lalu dari logic model ini, jika ditemukan kendala adalah dengan menyusun rencana tindak lanjut, dan seterusnya adalah merumuskan program berdasarkan hasil dari RTL tersebut. Oke, mungkin sekian ya dok ya untuk yang semester 4 dari
Dok Ayunda, Dok Pari, ada yang mau disampaikan lagi, Dok? Oh, enggak sih, Dok. Kira-kira kapan dokter Sih sudah pemberian cukup. kuliahnya, Dok? Kuliahnya Dokter Ayunda, nah untuk sekarang Kome itu baik kuliah maupun diskusi itu secara online. Tapi baru dimulai siang, Dok, setelah selesai kuliah. Jadi jam 3 baru mulai untuk kuliah. Nah, untuk Dok Ayunda berarti baru mulai kuliahnya jam 4. Jam 16 tanggal 15 Maret, Dokter. Hari Jumat depan. Tanggal 15 Maret ya, Dokter. Mm-mm. Jadi pertama kuliah pengantar dulu saya jam 3 sampai jam 4, Dok Ayunda jam 4 sampai jam 5, dan untuk yang berikutnya di tanggal 22 Maret. Jadi nanti Dokter Pari jam 15, Dokter Indra Wijaya jam 16. Seperti itu, Dok. Tapi online, Dokter, semuanya, Dok. Oke, mungkin saya izin screenshot dulu yang untuk semester 4 ya, Dok, ya. Kalau bisa menyalakan kamera, saya persilakan. Saya izin screenshot. 1, 2, 3. Ya, bentar. Oke. Saya izin buka yang semester 6 dulu sebentar. Oke. Dokter Pari, kalau masih ada kesibukan boleh ngambil jam bebas, Dok, karena di semester Sudah ya? 6, ya sudah. Oke. Sekarang Ya. semester 4 sudah. Terima kasih, Dokter Pari. Ya. Oke, saya share screen dulu yang semester 6. Oke, sudah terlihat ya? Saya perbesar. Oke. Ya, untuk yang semester 6 juga sama, ada 4 kuliah. Mulainya juga di tanggal 15 Maret secara online. Coba saya lihat dulu pemetaan. Oke. Ya. Untuk yang semester 6, ada 4 kuliah. Kuliah pertama, kuliah pengantar, Kome semester 6 ini semester yang terakhir. Untuk angkatan 2021, nanti Dokter Pratnya ya, Dok, yang menyampaikan ya, Dok, untuk semester 6. Oke, untuk yang semester 6, proseduralnya untuk kuliah pengantar Komenya, tujuan Kome, aktivitas pembelajarannya meliputi apa saja, lalu bagaimana cara mereka menginterpretasi formulir dalam modul 8. Mungkin nanti penekanannya, Dok Pratnya, kemarin sempat ada pertanyaan dari tutor apakah mahasiswa tetap melaksanakan program atau enggak. Padahal sebenarnya dari awal di tiap kuliah pengantar sudah saya sampaikan tiap semester akan ada program. Jadi nanti disampaikan, Dok, ya, bahwa semester 6 ini tetap ada program mahasiswa ya, atau program Kome ya. Oke, ya, baik, Dokter Triani. Ya, biar mereka tidak mencari-cari alasan, Dok. Dibilangnya cuma sampai outline kan tidak mungkin seperti itu ya, karena mereka sudah semester lanjut. Oke, asesmen juga disampaikan bahwa untuk Kome nanti penilaiannya mencakup diskusi, modul plus laporan programnya, juga ujian ya, seperti itu. Nanti ya silabusnya sama saya usahakan secepatnya bisa menyelesaikan RPP ya, Dok, RPB-nya, Dok, ya, supaya bisa menjelaskan ininya pembagian penilaiannya, persentasenya. Oke, Dokter. Oke, kuliah Dokter Pratnya, lalu kuliah berikutnya, ini Dokter Indah Riandra. Oke, nggak apa-apa, kalau belum bergabung nanti akan saya share video recordingnya. Jadi untuk kuliah berikutnya adalah pengantar perawatan dan tumbuh kembang anak usia 6 sampai 23 bulan, termasuk KPSP. Jadi mirip mungkin tadi sama yang semester 4 tentang pertumbuhan anak, perkembangan anak, termasuk stimulasi perkembangan jika ditemukan ada kendala pada perkembangan anaknya. Lalu menjelaskan juga tentang imunisasi dasar, apakah sudah lengkap, termasuk juga imunisasi lanjutannya. Dari Dokter Ayunda mungkin, Dok, ada masukan nggak, Dok, yang mau ditambahkan untuk menjelaskan tumbuh kembang ke anak, Dok? Sebenarnya menurut saya cukup sih, Dokter. Cuma memang kalau kemarin-kemarin tak lihat materinya sudah cukup, tapi pemahaman mahasiswanya yang masih kurang. Paling itu aja, Dokter. Ya. Mudah-mudahan nih karena tepat nih semester 6 mereka juga dapat blok pediatri, mudah-mudahan
lebih nyambung ya mahasiswanya ya Dok ya, Iya, karena dokter. sudah pas dapat bloknya. Oke, ini kuliah 1 dan 2 itu di hari Jumat 15 Maret, dokter Pratnya jam 15, nanti dokter Indah yang jam 16. Lalu selanjutnya kuliah ketiga ya, kuliah pengantar 3 di Komes semester 6 tentang gizi bayi ya. Jadi sama ya Dok seperti kemarin, hanya beda di usia Dok. Sekarang yang 6 sampai 23 bulan, jadi full tentang MPASI-nya. Jadi tetap tentang MPASI 6 sampai 23 bulan dengan pendekatan isi piringku, lalu permasalahan yang mungkin terjadi pada gizi anak usia 6 sampai 23 bulan dan upaya untuk intervensinya. Dok Ya, Tri, gimana Dok? jam berapa ya? Tanggal berapa jadinya kalau untuk kuliah yang ini dok ya? Semester 4 dokter tanggal 15 Maret jam 16. Kalau yang semester 6 dokter tanggal 22 Maret jam 15. 22 Maret jam 15. Kemudian dok, tadi kan saya lihat di atasnya itu ada kuliah pengantar gizi tapi yang 0 sampai 12 bulan. Berarti itu udah lewat gitu dok ya? Yang ini dok ya? Oh iya, itu yang kemarin Dok, semester Oh baik. 5. Iya. Oke dok. Oke dok. Ini kayaknya saya salah ketik, ini misalnya 0 sampai 6 bulan, yang sekarang 6 sampai 23 bulan, Oke gitu. dok. Ya. Oke, lanjut, ini juga sama ya Dr. Indra Wijaya, karena juga sudah semester terakhir, jadi untuk program lebih ke monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana mengevaluasi kegiatan program sebelumnya, menyusun RTL-nya, lalu merumuskan program selanjutnya ke RTL. Nanti untuk panduan program, yang sama dengan yang modul semester 4 akan saya masukkan LMS untuk ke semester 6. Oke, dari dokter Pratnya, dokter Adi maupun dokter Ayunda ada tambahan lagi, Dok? Saya nggak dokter. Dokter, Ya. tapi kalau saya boleh, nanti saya boleh dikirimin PowerPoint tahun lalu yang sebelumnya untuk yang semester 4 dok ya? Oh, semester 5 mungkin, Dok? Oh, ya maksud saya semester 3 berarti. Oh, Yang yang semester ini, yang angkatan 2022. ya betul dok, yang Oh, iya. yang Oh, untuk tempatnya. iya. Ya dok, ya. Baik, Makasih Dok. dok. Oke, kalau bisa nyalakan kamera sebentar, saya izin yang untuk silabus semester 6. Oke, saya izin screenshot ya, Dok ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sudah. Terima kasih, Dokter. Nanti videonya saya share di grup ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ya, dokter. terima kasih.